Makanya kenapa seorang Abdurrahman bin Auf begitu mendambakan pengen hidup miskin. Bayangkan, kenapa pengen mendambakan dan berdoanya, ya Rob, kalau bisa miskin saya miskin sekalian gitu. Tapi kan ternyata memang sudah di lauh mahfuznya tertulisnya seorang Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang yang kaya, menginspirasi sampai ikhtiar bagaimanapun ya tidak bisa miskin-miskin kan. Bahkan saya dapat inspirasi ceritanya ketika terjadi pada saat dulu Abdurrahman bin Auf itu pengen sama Rasulullah pengen bilang pengen miskin. Berdoa, ya Rasulullah saya pengen miskin. Jangan lupa bagi teman-teman Study Bersama untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Teman-teman Study Bersama yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sambung kepada episode selanjutnya dan kebetulan di tempat yang berbeda, salah satu outlet berbeda di Katsurupan daerah Kolonel Masturi ya. Alhamdulillah. Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemarin sampai terngiang-ngiang nih saya melihat hasil video yang kemarin di episode pertama, Masya Allah. Sangat inspiratif sekali, apalagi yang diceritakan bahwasannya ternyata Katsurupan ini mengandung kronologis dan historis yang sangat amazing sekali. Masya Allah. Gimana lah, kita lanjutkan kembali kan? Umpan ya. Artinya karena seperti itu, karena sekali lagi biar menjadi motivasi buat teman-teman yang ingin berbisnis, kemudian yang ingin benar-benar terjun ke dunia bisnis, bagaimana nih Katsurupan ini bisa menjadi motivasi buat Kang Dani dan semakin terus berkreasi. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Ustaz. Nyambung yang kemarin ya. Alhamdulillah sekarang kita berada di tempat outlet ketiga. Yang waktu kemarin itu outlet terbaru kita, Jalan Muara Raja. Hari ini kita berada di tempat outlet ketiga yaitu Jalan Kolonel Masturi Cimahi. Tepatnya di nomor 152. Alhamdulillah teman-teman semua, di tengah suasana yang lagi pada galau ya sekarang. Terlebih kita sama-sama tahu hari ini dunia, bahkan bukan hanya Indonesia, sedang mengalami krisis, betul kan? Alhamdulillah, di awal kita pakai fondasi yang namanya spiritual, maka insya Allah sekali lagi ini bukan bentuk sesuatu hal yang bisa meruntuhkan semangat ya. Mudah-mudahan malah justru sebaliknya, karena setiap krisis atau setiap masalah itu sudah Allah kasih janji. Seperti yang kemarin saya bilang, itu kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Seolah-olah tidak mungkin, mustahil bisa selamat dari kejaran Fir'aun, tapi ketika keyakinan itu hadir, maka kalimatnya tidak salah, kalimatnya tepat, yaitu qala kalla innama iya rabbi sayahdin. Jadi Rob kita bersama kita, insya Allah. Hari ini pun corona di mana-mana, tapi selalu harus kita yakini bahwa Rob kita bersama kita. Jadi nggak usah khawatir, terlebih kalau itu menjadi kepanikan yang berlebih ya takutnya mencelakai diri sendiri. Nah ini saya sedikit mau cerita kenapa kemudian saya milih posisi dulu ikhtiar untuk berniaga ya. Selalu saya garis bawahi bahwa niat ini dibikin dari sebuah konsep baca kisahnya sahabat-sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Itu luar biasa sekali bantu dakwahnya Rasulullah. Dan ternyata ketika saya nyemplung di medan dakwah terlebih dahulu, di bidang sosial terlebih, pada saat dulu ngurusin pesantren, itu terbatas dalam segi finansial. Jadi kita mau bantu pesantren, kita mau bantu rumah tahfidz, kita mau berdakwah, kalau kita tidak punya finansial yang baik, ya terbatas. Jadi
tidak bisa kasih sesuatu hal yang besar gitu ya. Makanya saya pakai usaha ini menjadi kendaraan untuk saya berdakwah awalnya itu. Jadi nyambung yang kemarin, makanya pondasinya di awal itu betul-betul konsepnya perbaikan diri. Takutnya, khawatirnya ketika sudah punya dunia mah lupa. Jadi terlena. Udah punya uang dipakai berhura-hura, dipakai liburan, dipakai hanya sekedar memuaskan nafsu sendiri kan bahaya itu. Makanya jadi saya dari awal bangun konsep ini gimana caranya menjadi contoh buat orang lain. Alhamdulillahnya sampai detik ini pun kita masih berjuang di tengah krisis ini dan yakin betul bahwa rezeki itu Allah yang ngatur ya. Alhamdulillahnya kemarin ba'da sholat duha ba'da sholat duha hari Rabu tepatnya itu dapat keajaiban di tengah krisis tiba-tiba ada orderan 200 porsi. Masya Allah. Dan lanjut ternyata nggak cuma 1 hari, ternyata lanjut besoknya 2 hari. Jadi setelah dibanding-bandingin gitu, untuk mendapatkan orderan di tengah-tengah krisis ini kan luar biasa sulit sebetulnya. Tapi kalau kata Allah kun, maka ya kun fayakun kan jadinya. APK itu ya? APK tadi ya. Kun fayakun. Jadi ya? konsep Quran itu bicara mutlak tentang keyakinan. Makanya ketika di rumah setiap hari itu energi yang dikeluarkan itu energi Quran, energi keyakinan. Ada masalah, maka jangan pakai logika. Kalau pakai logika terlalu mudah bersedih kitanya. Tapi betul-betul pakai keimanan. Maka ketika melihat Nabi Musa alaihissalam penuh dengan keimanan dan keyakinannya, masalah yang sebegitu besarnya Allah kasih jalan ternyata kan. Dan hanya dengan tongkat yang mudah kemarin. Makanya saya bilang oke, ini harus menjadi fundamental di awal. Nah, saya cerita di awal lagi ya sekaligus berdoa buat teman-teman sih sebetulnya sih. Hari ini kita menyaksikan betapa sulitnya mencari pekerjaan, mencari orderan yang punya usaha. Yang terlihat di kasat mata itu cuman konsep media sosial yang terlalu begitu besar kan gitu. Artinya kebutuhan akan materi. Misalkan contoh ojol dengan tidak bisa lagi nyari uang karena pandemi ini, tapi saya bilang justru banyak sekali teman-teman kita yang sangat membutuhkan juga penghasilan, terutama ada ustadz kan ya, ustadz yang biasanya ada kajian nih, sekarang kan tiba-tiba terlebih yang di pelosok sih, yang artinya yang di pelosok daerah itu ya kan kasihannya. Makanya sekarang kita mau gerakan berbaginya sama ustadz-ustadz juga mungkin nanti ke depannya. Nah ini sekaligus berdoa untuk teman-teman semua, mudah-mudahan kita kasih kekuatan semua. Dan sekali lagi kita bicara ini sekarang buat belajar lagi, kan manusia itu tempatnya lupa ya. Iya. Jadi artinya saya bukan mengajarin tapi mau belajar kembali. Dari awal dulu nggak pernah kebayang ketika bikin bisnis itu pelanggannya siapa, terus konsepnya bagaimana, produknya seperti apa, itu sama sekali tidak ada bayangkan. Jadi belum pernah sama sekali ikutan yang namanya coaching bisnis kan. Jadi sama sekali betul-betul saya berazam, ya Rob, seluruh ilmu yang ada di muka bumi ini milikmu. Maka kalau engkau berkehendak untuk kasih ilmu itu lewat caranya seperti apa, terserah. Jadi pada saat dulu begitu aja, jalan aja yang penting lagi. Tapi jalannya dengan keyakinan. Dan sudah dengan amal soleh yang tadi di awal. Jadi dijadikan pakaian. Yang paling berbedanya, konsep di awal dulu bikin, biasanya orang sedekah kan di akhir ya. Setelah keluar untung, baru sedekah. Biasanya kan gitu kan. Ada jualan, dihitung, untungnya dapat, keluarin uangnya. Kalau saya dulu ilmunya dibalik. Kalau yang seperti tadi itu contohnya adalah bentuk rasa syukur. Kalau kita sedekahnya di akhir. Jadi sudah ketahuan untung kita berapa, kita keluarin. Tapi kalau beli keuntungan, sedekahnya di depan. Belum ada transaksi, tapi uang udah dikeluarin.
Nah, makanya kejadiannya kemarin 200 porsi itu pasca, ya saya bukannya mau ria mau sombong, tapi ini kan bentuk dakwah kan Iya. ya. Sebelumnya udah melakukan hal yang tadi beli keuntungan. Hajar aja dulu. Orderan dari mana weh kumangke gitu bahasanya. Dan ternyata beres sholat duha, tiba-tiba ada kabar WA 200 porsi. Jadi kayak orang yang dapat air minum di tengah gurun ketika seolah-olah mustahil ya. Seperti begitu, tapi memang itulah iman. Dan ketika itu kejadian, itu sujud syukurnya, takbirnya beda. Kenapa? Karena kita beli keuntungan di depan. Jadi bukan di belakang, saya dapat orderan 200 porsi, lalu saya keluarin gitu. Enggak, artinya saya waktu kemarin itu pakai itu dari awal. Jadi nggak punya planning nanti saya sedekah di mana. Kalau dihitung dulu kan ke planning kan itu, ini nggak ada planning sama sekali. Keluarin aja dulu. Ke siapa? Ke yang membutuhkan terutama. Dan konsepnya satu, ketika kita punya keyakinan beli keuntungan dan terlebih kita sekarang berniaganya sama Allah, masa sih Allah ingkar dengan janjinya? Karena di surat Fatir ayat 29 yang jadi pedoman saya waktu awal itu, saya betul-betul jadi pakaian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi kalimat ini yang betul-betul merasuki diri. Siapa yang membaca kitab Allah lalu mendirikan salat, sedekah secara diam-diam dan terang-terangan, maka sesungguhnya mereka itu mengharapkan jual beli perniagaan yang tidak akan rugi. Coba bayangkan, di sini ada kalimat tidak akan rugi. Dan itu yang menjanjikan Allah. Kalau hari ini kita dapat partner bisnis, investor yang mau berbisnis dengan kita, saya belum pernah bertemu dengan orang yang berani menginvestasikan uangnya, lalu dia berazam, kalau kamu investasi dengan saya dan saya menginvestasikan dengan kamu, saya kira nggak akan rugi. Saya belum pernah nemu. Atau udah bisnis dengan saya, insya Allah mau rugi jeung saya mah bisnis, nggak akan ada yang berani ngomong gitu aslinya. Karena yang namanya ketika kita berikhtiar, maka 50% untung, 50%-nya rugi. Tidak ada jaminan berhasil dan tidak mutlak. Innallaha yaf'alu ma yasha. Kecuali Allah yang berkehendak. Udah kuncinya di situ. Makanya ketika mempelajari di awal, ilmunya bukan ilmu tentang sesuatu hal yang kapitalis atau pelajaran ilmu yang sifatnya duniawi dulu, karena khawatir nanti dibantahkan dengan logika kita. Makanya kita logikanya iman dulu. Karena ketika kita melihat peperangan Rasulullah, peperangan para sahabat dahulu, fakta itu tidak pernah dijadikan pegangan. Fakta di lapangan, seperti hal ketika perang Badar, sudah jelas musuh dengan kita itu jumlah pasukannya jauh kan berbeda. Kalau dulu Rasulullah ngajarin sahabat itu dengan cara logika, udah jadi deluster semuanya. Karena selalu lihat fakta. Lalu perang-perang yang lainnya, perang Uhud, perang Khandaq, itu semua fakta pada saat itu, data dan fakta itu berbanding terbalik dengan keimanan. Jadi kalau kita tidak pakai iman, susah. Makanya hari ini kita bilang, kita mau naklukin atau jangan naklukin sih sebetulnya. Tapi kita harus bisa sejajar. Atau bahkan nanti bisa lebih baik dari McDonald misalnya. Kita sebutin contohnya. Karena kita menjadi benchmark. Kalau bisnis tidak punya benchmark, maka sulit untuk menentukan kapasitas. Jadi saya hari ini benchmarknya siapa? Benchmarknya McD, tapi yang menjadi contohnya siapa? Rasulullah. Jadi bisnis Rasulullah itu seperti apa? Rasulullah itu bisnis itu jujurnya dapat, kasih yang terbaik, itkon bahasanya. Makanya ketika dapat kalimat itkon dari guru saya itu menghujam jantung bahasa keimanannya. Karena itkon itu apa? Itkon itu betul-betul teliti, hati-hati, pakai hati dan bermutu tinggi. Jadi itkon Muslim itu harus itkon. Muslim itu harus punya kapasitas yang harus lebih dari umat yang lain, karena sudah dijelaskan di Al-Quran juga kan, adalah umat terbaik kan. Kita itu disebutnya umat terbaik. Makanya kenapa tidak itkon gitu? Sayang sekali. Makanya hari ini kita totalitas dengan produk kita, maka harus kasih yang terbaik, teliti, hati-hati, pakai hati, bermutu tinggi. Masya Allah. Jadi itu itkon. Makanya itu saya ini harus dapat nih. Harus jadi SOP yang dipakai sama kita, jadi konsep bahwa nanti kita bisa bersaing dengan brand-brand yang sudah besar terlebih dahulu daripada kita. Oke, dari situ
saya bilang sama teman-teman yang di awal itu pasukan Kasurupan tahu betul. Saya berjualan itu pakai caranya nggak ada cara marketing dunia. Di awal seperti contohnya bikin brosur, ngiklan, terus pasang di radio, pasang di media televisi. Itu sama sekali nggak ada kan. Jadi nggak ada bagi-bagi brosur sampai detik ini pun sudah mau 7 tahun Kasurupan berdiri, saya belum pernah cetak brosur satu kali pun. Jadi sebetulnya bukan tidak bagus ya cetak brosur, tapi saya bilang kalau hari ini kita dapat orderan nanti banyak di depan itu karena marketing kita, takbirnya beda. Dapat orderan 1000 porsi, asbab kita ngiklan, bayar, ya wajar lah dapat orderan 1000 porsi, kita ngiklan kan. Ini nggak pernah ngiklan, nggak pernah pasang promosi apa-apa, tiba-tiba ada orderan sampai 2000 porsi. Nah itu pencapaian yang luar biasa sama saya ditafakuri, ya Rob, ternyata betul kalimatnya. Jadi hari ini tuh yang sudah hilang itu adalah dakwahnya, bukan bisnisnya. Bisnis mah gampang, orang dagang, tinggal dagang gampang. Cuman masalahnya kalau mau dagang ngapain kan gitu kan. Banyaknya cuma mau duit hungkul. Kalau cuma uang yang dicari, maka setan akan masuk lebih dalam. Maka ketika nanti semakin banyak, maka akan semakin sulit untuk dikeluarkan. Masya Allah ini. Wah, ini suatu konsep yang sangat menarik banget ya Kang Dhani. Artinya seperti ini. Teman-teman yang selalu lupa bahwasannya mereka selalu mengatasnamakan human logic. Artinya logika manusia yang dipakai. Hitungan matematik, kemudian yang dipakai adalah planning yang benar-benar struktur dan yang lainnya. Artinya tetapi yang selalu dilupakan dari teman-teman itu sendiri adalah seolah-olah kita hidup itu kepada orang yang mengatur. Artinya orang yang mengatur itu berarti ada yang dikatakan sang pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hidup di dunia ini benar-benar berarti yang harus kita utamakan adalah yaitu Allah dulu. Artinya dari sana. Makanya segala apapun, rintangan apapun, sebesar apapun tetap kita hadapi dengan artinya perhitungan yang sesuai. Artinya ketika Allah dikedepankan, maka hitungan itu pun seolah-olah akan menjadi logik atau jadi logik kembali. Ya. Masya Allah. Jadi sesuatu hal yang sepertinya tidak mungkin kan. Ya, semua bicara di situ Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalau hari ini pakai logika, maka tidak akan ada yang percaya kan gitu ya. Bayangkan, kita ambil contohnya kisahnya Isra Mi'rajnya Rasulullah. Kan itu nggak akan mungkin kalau orang yang tanpa iman ya. Masa mungkin sih bisa berangkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa cuma dalam waktu 1 malam? Nggak mungkin itu. Bahkan ngomongnya sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Rasulullah pada saat dulu itu majnun kan, gila. Mana ada mungkin teknologi pesawat belum ada, bayangkan. Jadi saya hari ini memperlakukan kehidupan itu sebisa mungkin jangan pakai logika manusia. Sudut pandangnya jangan pakai sudut pandang manusia. Karena sudut pandang Allah itu luar biasa. Jadi jangan fokus kita maunya apa, maka yang didapatin apa gitu. Karena apa yang kita mau belum tentu apa yang Allah mau kan, masalahnya itu. Jadi kita nuturin aja. Makanya itu tadi kita bilang, ya Rob, kalau memang ini misalkan jadi jalan buat banyak orang lebih baik, maka mudahkan. Dan saya nggak mau terburu-buru besar juga. Sebetulnya kalau mau dibesarin bisnis ini sebetulnya secara nafsu, siapa yang nggak pengen besar, cepat pada saat dulu. Tawaran bikin cabang banyak, tapi saya bilang no. Ini saya mau betul-betul mawas diri karena takut ketika tambah besar outlet, tambah besar banyak pegawai, tapi justru sholat semakin lalai, kajian semakin dinanti-nanti. Jadi yang saya khawatirkan adalah rasa, dimana pada saat dulu belum punya dan setelah punya itu berbeda. Nah itu takutnya di situ. Makanya kenapa seorang Abdurrahman bin Auf begitu mendambakan pengen hidup miskin. Bayangkan, kenapa pengen mendambakan dan berdoanya, ya Rob, kalau bisa miskin saya miskin sekalian gitu. Tapi kan ternyata memang sudah di lauh mahfuznya tertulisnya seorang Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang yang kaya, menginspirasi sampai ikhtiar bagaimanapun, ya tidak bisa miskin-miskin kan. Bahkan saya dapat inspirasi ceritanya ketika terjadi pada saat dulu Abdurrahman bin Auf itu pengen sama Rasulullah pengen bilang pengen miskin, berdoa, ya Rasulullah saya pengen miskin.
pada saat itu mau perang dan ada kesempatan buat miskin. Dengan cara apa? Mereka semua yang ikut berperang itu punya kurma, dan kalaupun mereka semua ikut untuk berperang, maka nanti kurmanya busuk semua kan gitu, khawatir. Maka pada saat itu yang menjadi pembeli pertamanya adalah Abdurrahman bin Auf yang membeli seluruh hasil panen kurma para sahabat dulu. Biar saya miskin, gak apa-apa, kita semua perang. Alhamdulillah justru ini adalah cita-cita saya jadi miskin. Kurmanya dibeli, ternyata posisinya perang berlanjut kan. Ternyata busuk kan kurmanya kan, ditinggalin perang kan. Itu posisinya yang tadinya mau miskin ternyata nggak jadi miskin. Ada kejadian apa? Karena ada di satu daerah wabah, dan ternyata wabah itu hanya bisa sembuh dengan kurma yang busuk. Yang punya kurma busuk pada saat itu satu-satunya di Madinah hanya Abdurrahman bin Auf, karena sudah memborong hasil panennya para sahabat. Ditinggalin perang, busuk kurmanya. Bayangkan, kurma busuknya dibeli 10 kali lipat sama yang diutus tadi untuk mencari obat, dan obatnya itu adalah kurma busuk wabah. Masya Allah, bayangkan yang tadinya sudah miskin, senang miskin, ternyata jadi kaya lagi 10 kali lipat bahkan. jadi dari situ saya dapat inspirasi, bahwa orang mau miskin susah, ayo orang rek beungar hese katanya. Bahasa sekarang gabut ya. Gabut. Masya Allah. Ini luar biasa sekali Kang Dan. Berarti artinya mindset yang harus kita dobrak adalah yang benar-benar mengutamakan logika manusia, yang artinya apalagi kan yang ada di luaran sana, UKM, kemudian para pebisnis yang di luar, yang ternyata bisnisnya itu pada tutup ya. Betul. Ternyata betul-betul bukan hanya ini, mungkin sebagian artis-artis pun sekarang sedang memikirkan itu semuanya. Betul. Karena ternyata ibaratkan perkiraan kita yang survive untuk mempertahankan hidup sendiri saja, soalnya saya sulit, apalagi orang yang punya pekerja. Artinya dari sana, Masya Allah. Ya makanya itu tadi, saya nggak pernah kebayang ketika kita hari ini dibangun bisnis ini dengan modal yang kekuatannya ada di modal uang atau berhutang. Ini saat kejadian krisis seperti ini udah pasti bingung, pusing ini.